Halo kelas 4, hari ini turang lanjut di subtema 3 pada subtema 4, pada tema 4. Jadi turang masih di tema 4, berbagai pekerjaan, dan sekarang turang akan bahas di subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang pernahkah kalian mendengar tentang seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Nah, kira-kira di sini apakah pekerjaan dari orang tuamu? Apa orang tua pe pekerjaan? Torang pe papa pe pekerjaan apa? Torang pe mama pe pekerjaan apa? Nah, di sini ada sebuah cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Jadi di sini torang menentukan unsur-unsur cerita dari sebuah teks bacaan. Jadi judulnya apa? Dia pe toko apa? Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan, sebutkan unsur-unsur dari cerita. Ada judul, ada toko, bukan toko tempat orang mau belanja akang nih. Toko yang ada dalam sebuah cerita. Ini toko ini sama dengan DP peran. Nah, sifatnya apa? Sifat toko. Tempatnya. Tempat ini merupakan latar atau tempat di mana ini cerita ini terjadi. Ada awal ceritanya seperti apa? Jadi ada awal cerita, ada permasalahannya di situ sampai ada akhir cerita dan ada pesan moral. Dari mana ini pesan moral torang mau cari? Tentu dari keseluruhan isi cerita yang torang baca. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan, sebutkan unsur-unsur dari cerita. Unsur-unsur dari cerita ada judul, toko, sifat toko, tempat, awal cerita, apalagi tadi. Awal cerita, ada permasalahan di situ, baru ada akhir cerita. Itu unsur-unsur dari sebuah cerita atau unsur-unsur dari cerita. Nah, kemudian mana itu? Oke. Di sini setelah torang baca ini teks bacaan ada pertanyaan di bawah nih. Tapi sebelumnya torang mau backing ini dulu. Jadi, nah, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, di sini tidak perlu berdiskusi. Ada juga cerita tentang pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Nanti ini sebentar dibaca. Itu dibaca dulu nih. Sebentar dibaca. Ini tugas. Supaya lebih jelas, buka di buku siswa. Ini lagi tugas 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang digunakan oleh ini pengrajin kayu. Tentu sumber daya alam yang dia gunakan adalah kayu. Nah, dari manakah ini kayu berasal? Kayu ini berasal dari tentu apa? Pohon di hutan. Kemudian ditebang. Nah, kayu diangkut sampai ke pengrajin kayu, dia buat segala macam peralatan atau perabotan. Kemudian dia dijual di toko mebel, dibawa di toko mebel dan sampai pada tangan konsumen atau pembeli. Jadi, apakah ini kayu ini dapat diperbaharui? Ya, tentu dapat diperbaharui.
karena dia merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi di sini ada juga pertanyaan, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita akan di sini juga kayu dapat dibuat untuk bahan baku mebel. Nah, salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Karena kita tahu bersama kalau di daerah Kalimantan sana, di Pulau Kalimantan, masih banyak terdapat hutan-hutan. Nah, dulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Karena udaranya masih segar, masih banyak pohon-pohon. Akan tetapi kini pohon-pohon itu semakin berkurang karena akibat sering terjadi kebakaran hutan. Jadi ini penampakan ini berkurangnya hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2000. Ini lama-kelamaan bayangkan saja di pohon-pohon semakin berkurang. Oke. Ini nanti sebentar orang buat nih. Nah, kemudian kita akan mewarnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan sesuai dengan gambar tadi. Ini masuk SBDP. Nah, orang lanjut pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Nah, orang belajar sila-sila ini. Kalau yang pelajaran sebelumnya orang sudah belajar tentang sila 1, bunyinya apa, simbolnya apa, hubungannya apa. Sila 2, bunyinya apa, simbolnya apa. Nah, di sini ada teks bacaan, dibaca kemudian jawab pertanyaan yang di bawah. Nah, sekarang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kira-kira kalau sila ketiga ada yang tahu di sini simbolnya apa? Hubungannya dengan ini simbol ini apa? Nah, kalau sila ketiga simbolnya adalah apa? Pohon beringin. Ada yang tuh gambar pohon diperisai burung Garuda. Itu simbol dari sila ketiga. Kenapa ini dia simbol ini dia menggunakan pohon beringin ini? Nah, ini simbol dari sila ketiga. Ada DP makna tentunya kenapa dia pakai simbol pohon beringin. Oke, ini karena ini pelajaran matematika, nanti orang lanjut di pembelajaran matematika berikut. Terima kasih.